tadi tertarik dengan conversion rate tadi. Saya juga sempat baca-baca mengenai layoutnya seperti apa, kemudian buttonnya seperti apa, itu bisa mempengaruhi conversion rate. Cuman saya mau tanya aja tuh untuk market di Indonesia khususnya, apalagi untuk SMB, UKM lah gitu. Karena saya juga punya temen yang studi kasus aja ini ya, gitu, punya temen yang punya desainnya luar biasa sederhana gitu. Warnanya juga mencolok mata gitu, tidak mobile ready, tapi secara SEO bagus dan konversinya saya rasa sangat besar karena dia fashion grosir gitu, bisa sampai ratusan juta per bulan gitu, hanya di satu pojokan rumah di Bogor gitu. Nah, apakah untuk market Indonesia, apalagi untuk ibu-ibu mungkin atau UKM, apakah mereka permisif gitu dengan oh nggak apa-apa webnya jelek juga nggak apa-apa, scroll kanan kiri nggak apa-apa gitu, dan CrowdMaster tadi jadi tidak terlalu, prinsip-prinsip yang berlaku itu tidak terlalu penting gitu. Ya sih, sebenarnya kalau bicara conversion ya, itu berangkatnya awalnya dari user behavior-nya dulu ya. Jadi saya kalau pernah bandingin dua klien e-commerce saya ya. Mereka ada di vertikal yang sama, mereka jualan yang sama, bilangnya yang satu Blibli, satu lagi Bineka gitu ya. Tapi ternyata user behavior dari dua website itu berbeda ya. Jadi yang satu mungkin ketika datang ke Blibli mereka merasa nyaman, yang satu lagi datang ke Bineka merasa jauh lebih nyaman dibandingkan datang ke Blibli ya. Jadi yang paling penting pertama kali sebelum kita memutuskan mau melakukan user behavior analysis atau mau melakukan conversion rate optimization adalah lakukan dulu user behavior analysisnya dulu. Kita harus tahu dulu perilaku dari pengunjung kita seperti apa ya. Pakai Google Analytics? Saya kurang tahu, saya pakai, tapi itu kan punya teman saya. Oh, oke. Jadi kalau temannya pakai Google Analytics juga gitu ya, coba arahkan mereka ke salah satu feature di Google Analytics namanya Site Overlay ya. Di situ kita bisa lihat kalau kita punya button misalnya, diklik nggak buttonnya. Kalau kita punya konten, dibaca nggak kontennya. Di situ bahkan kita bisa kelihatan orang itu baca kontennya seperempat paling atas aja, setengahnya sampai bawah, gitu kan. Nanti dari sana kita bisa tahu behaviornya. Oh, konten gua ternyata nggak dibaca sama orang. Oh, ternyata orang ini sukanya ngikutnya halaman ini aja, gitu, button ini aja. Dari sana kita bisa masuk ke bagian selanjutnya. Oke, gua harus melakukan conversion rate optimization. Kalau bicara penting atau tidak conversion rate optimization, penting ke semua orang kalau menurut saya gitu. Karena sekecil apapun effort yang dilakukan untuk melakukan conversion rate optimization proses ini, itu pasti memberikan impact terhadap revenue kita, terhadap performance dari website kita juga. Kira-kira seperti itu sih. Ada lagi pertanyaan? Ya. Saya pakai Google Analytics untuk ngecek behavior user, juga pakai event trackingnya Google Analytics. Pertanyaannya kan sekarang perubahannya dari SEO ke SEA. Bukannya gini ya, tools yang paling bisa diandalkan untuk mengukur measurement dari sosial media terhadap website kita itu mana? Kalau menurut saya sih Google Analytics lumayan powerful untuk memberikan gambaran channel by channel performance dari website kita seperti apa. Karena di Google Analytics kita bisa masuk ke filter source, kemudian kita bisa filter source by source. Di Google Analytics pasang tracking goal nggak? Pasang tracking goal. Nanti kalau kita lihat goal yang kita mau, kita bisa drop based on channel. Sosial media, berapa banyak traffic yang datang, berapa banyak yang convert, ya. Kemudian dari search, berapa banyak yang datang, berapa banyak yang convert. Dari traffic seperti juga gitu. Jadi saat ini sih saya tidak menggunakan tools yang lain untuk analytics selain Google Analytics. Seberapa banyak website kita diomongin sama orang kayak yang dilakukan model yang seperti itu? Kalau itu berarti bicaranya soal sosial media monitoring ya. Saya pakai beberapa tools. Tools yang pertama saya pakai namanya Hotsuite. Saya pakai juga Hotsuite. Ya. Hotsuite saya pakai Hotsuite untuk monitoring kemudian manajemen. Tool satu lagi yang saya pakai adalah Brand24. Brand24 itu lebih ke social media reputation. Jadi kita bisa monitor semua yang berkaitan tentang brand kita itu.
Saat ini saya coba pakai 2 tools itu. Hootsuite kita bisa pakai free, tapi limited sampai 5 account, ya. Kemudian banyak yang bisa kita lakukan di sana. Hootsuite juga punya analytics toolsnya, kemudian yang penting juga kita bisa monitor performance dari tweet kita ke website kita seperti apa, itu juga ada di sana. Oke, ada lagi pertanyaannya? Selamat siang, nama saya Yogi. Saya ingin minta tipsnya untuk optimalisasi SEO untuk website yang tipenya lebih seperti search engine gitu. Karena beberapa tahun yang lalu saya sempat bikin search engine untuk WordPress Themes bersama teman. Cuman trafficnya sempat meningkat, tapi beberapa lama ada Google Panda. Dan itu trafficnya langsung drop. Itu udah berusaha untuk optimalisasi dari title segala macam, tetap aja nggak ada perubahan gitu. Mungkin ada tips dari Mas. Saya pernah kerja sama price area. Ya, zaman dulu banget tapi. Jadi salah satu masalah yang dihadapi adalah URL hasil pencariannya sama semua. Sama nggak di sana? Jadi ketika orang melakukan pencarian, misalnya URL-nya sama semua. URL pencariannya beda. Bedanya parameters kah atau parameters? Pernah cek nggak pas ke indeks nggak? Ada di. Beda halaman, beda hasil pencarian, title beda. Beda. Ada ke indeks nggak? Beberapa yang indeks. Hasil kan ada hasil pencariannya masuk cache atau masuk jadi URL sendiri yang tersimpan ataukah hanya tampil untuk user itu aja? Kan kalau orang masuk ke websitenya Mas, dia lakukan pencarian, dia dapat resultnya, URL dari result tersebut jadi URL yang tersimpan atau hanya URL yang hilang langsung? Tersimpan. Disimpannya cache? Iya, cache. Yang pertama paling bisa biasanya saya lakukan adalah saya taruh URL yang tergenerate masuk ke XML sampel, saya masukin ke Google Webmaster Tools supaya terindeks, tersimpan. Gitu. Biasanya traffic yang drop itu yang pertama kita cek adalah URL-nya berhilangan. Berhilangan nggak URL-nya? Karena biasanya salah satu alasan URL berhilangan itu kalau misalnya hasil pencariannya mirip semua, ya kemudian kontennya thin, kemudian ketika orang masuk ke sana dari search engine, dia bounce back keluar. Ya, jadi yang pertama dicek adalah number of URL-nya berkurang banyak nggak? Kemudian yang kedua bounce rate-nya naik tinggi nggak? Ya, kemudian lebih jauh lagi cek soal domain authority dan yang lainnya. Jadi yang harus itu dulu dicek, kemudian tipsnya kayaknya hampir sama yang lainnya. Enrich kontennya Mas. Jadi kalau orang melakukan pencarian jangan hanya tampilkan hasil pencarian mereka, Mas bisa tambahkan snippet konten atau yang lainnya. Ya, kalau dia sudah jadi URL yang tersimpan sih bagus, ada banyak search application yang dia nggak nyimpan URL-nya, jadi URL itu hanya untuk orang yang tadi searching aja. Jadi yang pertama enrich kontennya, kemudian sama seperti yang lain, naikin authority dari main domainnya. Kemudian yang selanjutnya paling tidak, karena itu banyak banget pasti URL-nya, berapa puluh ribu, ratusan ribu. Paling penting adalah karena salah satu hal yang menentukan sebuah halaman memiliki ranking atau tidak adalah domain authority-nya. Biasanya punya domain authority paling besar adalah main domainnya kan. Kalau meningkatkan domain authority sendiri itu gimana? Karena untuk kita link spam juga nggak bagus kan ya? Kalau domain authority sih mainly karena endorsement links itu, gitu ya. Tapi concern lebih jauh adalah biasanya keputus dari main domain ke halaman URL itu gitu. Misalnya domain pencariannya search.com, kemudian ada URL search.com q apa gitu ya. Itu ada link sama sekali dari main domainnya, gitu loh. Biasanya orang kali itu dia ngasih indeks HTML yang naruh semua, dump in semua URL-nya, jadi at least ada link masuk ke halaman itu. Karena ketika bot search engine masuk ke main domain kita yang biasanya punya domain authority paling tinggi kan main domainnya nih, dia masuk ke sana, kalau dia nggak bisa nemu yang URL yang hasil pencarian itu, nggak akan bisa ranking di sana gitu.
Seperti itu. Dan kayaknya juga kalau melakukan link building untuk yang URL yang hasil pencarian juga agak repot, banyak banget gitu kan. Paling gampang kan biasanya ke main domainnya atau ada kategori search kategorisnya kan, yang kita naikin authority-nya. Cuma dari sana harus ada navigation masuk ke yang URL tadi. Kira-kira seperti itu. Pakai Master Tools, Mas? Sudah submit Excel sana? Sudah ya. Di situ aja sih saya main-mainnya di Master Tools saya. Apalagi sekarang setelah ada keyword not provided itu ya, saya banyak lihat parameter dari SEO campaign saya di itu Master Tools. Gimana? Cukup. Terima kasih saya. Kalau mau telepon-teleponan boleh, Twitteran saya pas suka itu juga. Twitter saya ada di @idowebid. Kemudian kalau email tadi ada di bagian depan, mungkin di share sama tim panitia idenya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.